mahasiswa program studi Tadris Matematika IAIN Metro Lampung. Pada kesempatan pagi hari ini akan melakukan sesi podcast bersama, yakni podcast matematika atau biasa disebut dengan PodMat. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kami mengusung tema mengenai etnomatematika pada Nuo Budayo Lampung. Sebelum masuk ke sesi podcast bersama, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya, selaku moderator acara, Mas Terry Raraningrum, beserta teman-teman hebat saya. Halo Sobat Angka. Hai. Dan saya Idris Fabrikul Rahman, mahasiswa Tadris Matematika IAIN Metro Lampung. Halo Sobat Angka, perkenalkan nama saya Ani Putri Handayani. Saya sebagai mahasiswi program studi Tadris Matematika IAIN Metro Lampung. Halo Sobat Angka, kenalkan nama saya Clara Anggun Fadila. Saya siswi dari program studi Tadris Matematika IAIN Metro Lampung. Nah, teman-teman semua, jadi di sini kita akan membahas etnomatematika pada Nuo Budayo Lampung. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, jadi kita akan bahas dulu nih, apa sih sebenarnya Nuo Budayo Lampung itu? Boleh Kak Clara dijelaskan apa itu Nuo Budayo Lampung? Nuo Budayo itu adalah gedung besar yang terletak di tepi jalan kota Metro. Nah, di situ itu ada event-event budaya dari budaya Lampung. Sebenarnya ada Jawa, tetapi lebih dominan ke Lampung. Oke, terus? Oke. Jadi Nuo Budayo Lampung itu tempat untuk menyimpan barang-barang dari, khususnya dari adat budaya Lampung ya Kak ya? Iya. Oke, nah untuk ini kan bahasannya mengenai Nuo Budayo Lampung tapi dikaitkan dengan etnomatematika ya Kak ya? Nah jadi etnomatematika sendiri itu apa sih Kak? Etnomatematika itu kajian yang mengkaitkan antara budaya dan matematika. Kan kalau Nuo Budayo itu kan termasuk budaya Lampung, nah itu dikaitkan dengan matematika. Oh oke. Nah dari kakak-kakak sendiri nih, kenapa sih tertarik untuk melakukan penelitian atau observasi ya kayak di etnomatematika di Nuo Budayo Lampung? Apa sih yang menjadi ketertarikan kakak-kakak semua mengambil Nuo Budayo Lampung untuk diteliti etnomatematikanya itu apa? Yang membuat kita tertarik untuk melakukan penelitian di sana itu karena di sana banyak sekali kebudayaan Lampung yang bisa kita kaitkan dengan matematika. Di antaranya ada pakaian adatnya, ada aksesoris-aksesoris yang biasa digunakan oleh pengantin Lampung, dan juga ada alat-alat musiknya. Oke, berarti banyak ya Kak ya di dalam Nuo Budayo itu yang bisa dikaitkan dengan etnomatematika. Betul Kak. Nah, boleh nggak sih Kak dijelaskan secara spesifik apa aja sih yang bisa dikaitkan dengan matematika dan bentuknya itu seperti apa sih kaitannya dengan matematika gitu? Baik, untuk salah satunya itu ada payung Lampung Kak. Payung Lampung itu adalah payung tradisional yang biasa digunakan oleh masyarakat Lampung pada acara-acara khusus seperti pada upacara adat dan pernikahan. Nah, untuk warna sendiri itu biasanya berwarna terang. Ada warna kuning dan berwarna putih. Nah, kalau di Nuo Budayo sendiri itu payungnya itu ada berapa sih Kak kira-kira kalau ada di sana? Untuk jumlah payungnya itu sesuai dengan yang biasa digunakan, yaitu ada 2 Kak. Satu untuk berwarna putih dan satunya lagi untuk yang berwarna kuning. Oke, nah selain payung masih ada nggak sih Kak yang bisa dikaitkan dengan matematika gitu? Ada nggak? Oke, apa itu Kak? Kan Lampung itu kan kain itu kan identik dengan lapis Lampung kan? Oh iya, tapis Lampung. Oke. Itu ada kaitannya dengan matematika. Kan kain lapis Lampung itu biasanya kan digunakan di acara-acara adat masyarakat Lampung. Iya. Nah itu ada motifnya, itu ada unsur geometrinya Kak, seperti segitiga, persegi, terus di manik-maniknya itu ada lingkarannya. Oke, selain itu masih ada lagi nggak sih Kak? Atau sudah cukup? Koordinat misalnya atau garis? Ada Kak. Oh, ada juga? Ada garisnya Kak. Oke, nah tadi kan sudah dibahas nih Kak ya, payung, tapi selalu masih ada lagi nggak sih Kak di dalam Nuo Budayo itu yang berkaitan sama matematika? Iya, tentu ada. Nah, kalau misalnya di pakaian adat itu kan pasti ada aksesorisnya kan? Iya. Nah, itu kita membahas yang pertama itu tentang bulu sergit. Nah, itu tuh seperti ikat pinggang yang ada di mempelai wanita dan pria. Nah, jadi dua-duanya itu ada. Itu memiliki konsep matematika yaitu bangun, datar. Nah, itu ada segitiga dan kotak.
Kotak persegi ya maksudnya. Oke, persegi. Jadi di ikat pinggang pria dan wanita sama-sama terkandung unsur matematikanya ya kak ya. Nah oke, selain dari ikat pinggang masih ada lagi nggak sih kak dari benua budaya yang bisa dikaitkan dengan matematika? Tentu ada kak, diantaranya itu ada buah manggus, Oh, kalung manggus. papan jajar, serta ada gelang burung. Nah, untuk buah manggus sendiri itu biasanya perhiasan yang biasa digunakan oleh mempelai wanita pada jari-jarinya. Nah, itu untuk bentuknya sendiri itu berbentuk seperti buah manggis. Nah, untuk konsep matematikanya itu yaitu bangun datar bangun ruang berupa bola atau lingkaran. Berarti bentuknya bulat ya kak ya? Ya, seperti buah manggis kak. Nah, selanjutnya itu ada kalung papan jajar. Kalung yang biasanya digunakan oleh pengantin pria dan wanita. Nah, itu dia memiliki konsep matematika yaitu bangun datar trapesium karena bentuknya itu menyerupai seperti perahu. Nah, pada pucuknya juga itu mengandung konsep matematika konsep bilangan karena dia terdiri dari 3 papan jajar yang berbentuk seperti perahu serta 5 gantungan pada ujung-ujungnya. Oke, itu berarti kalung ya kak ya, aksesoris Ya. kalung. Nah, oh ya kak, sambil berbincang-bincang, boleh kak dimakan ini ada kue dari khas Lampung ya kak ya? Oh iya. Ini boleh kak dicicipi? Ini juga kue Lampung nggak? Ini Oh, kan oke. namanya apa sedikit kak? Oke. Ini kan salah satu makanan khas dari Lampung. Nah selain itu, ini juga ada konsep matematikanya kak. Oh apa itu kak? Ini konsep matematikanya geometri bangun ruang. Ini balok kak. Oh Nah, ini balok. kalau mau cari volumenya bisa juga kak. Oke. Cari panjang, lebar dan tingginya bisa kak. Oh, berarti kalau misalnya kita mau bikin kue ini juga ternyata cara-caranya dan pas waktu udah jadinya itu semua mengandung konsep matematika ya kak ya? Iya ya. Ya ampun, ternyata banyak sekali ya kak ya. Nah selain ini boleh kak dimakan? Rasanya siapa tahu berbeda gitu kan dari yang lainnya. Oke. Selain itu tadi kan udah dibahas nih ya kak ya mengenai kain tapis, terus aksesoris, lalu ada apa namanya gelang dan lain sebagainya. Itu masih ada nggak sih kak kira-kira dari apa barang-barang yang ada di Nuwa Budayo yang bisa dikaitkan dengan etnomatematika? Masih kak, apa kan aksesoris yang dipakai untuk mempelai wanita apa yang dipakai pria Jawa itu kan masih banyak kak. Iya. Misalnya ada serai bulan dan gelang kamu. Nah itu serai bulan itu siger tapi yang lebih kecil kak. Oh, siger yang lebih kecil. Itu biasanya dipakai di mana kak? Di atas dari sigirnya pengantin. Pria atau wanita? Oh wanita. Oke. Itu konsep matematika itu ada segitiga dan bilang kan itu kan ada 3 kak tingkat itu. Jadi berbentuk segitiga dan bertingkat, makanya mengandung unsur segitiga dan bilangan gitu ya kayak. Iya. Oke. Dan Nah, terus ada apa? ada tadi kan gelang kamu juga kak. Itu kan gelang kan konsep matematika lingkaran ya. Oke, karena bentuk lingkaran Iya. ya. Oke, Nah terus itu juga di motifnya itu ada persegi kak. kalau persegi. Oke, selain gelang kano, terus apa itu tadi kak yang di siger tadi? Serai bulan. Oke, seraja bulan. Terus masih ada lagi nggak sih kak dari Kak Ani atau Kak Clara misalnya, masih ada nggak sih kak barang yang ada di Nuwa Budayo yang dikaitkan dengan etnomatematika? Ada kak, di sana juga kan ada alat musiknya tuh. Nah, di antaranya ada alat musik gambus dan juga gong. Nah, untuk gambus sendiri itu dia memiliki konsep matematika yaitu berbentuk elips. Nah, sedangkan untuk gong sendiri itu dia mengandung konsep lingkaran. Oke, di sana ada alat musik juga ya kak ya? Ada kak. Oke, ada gambus dan gong. Nah, Iya. masih ada lagi nggak sih kak selain gambus dan gong alat musik yang ada di Nuwa Budaya itu? Ada dong, itu yang pertama ada gamelan. Oh, Nah, gamelan. gamelan dan rebana. Kalau gamelan dan rebana itu berbentuk bulat. Berarti mengandung konsep lingkaran ya kak ya? Iya. Oke. Nah, berarti ketika diteliti itu banyak sekali ya kayak ternyata ya kaitannya dengan matematika, ada aksesoris, terus pakaian, terus kain tapis tadi, lalu ada alat musik juga. Nah, berarti di Nuwa Budaya itu kalau misalnya ada alat musik berarti bisa untuk sanggar tari juga ya kak? Betul kak, di sana juga biasanya jika ada yang ingin menggunakan sebagai alat tempat latihan seperti itu juga bisa, seperti latihan menari atau sebagainya.
Berarti Nuo Budoyo ini tidak hanya tempat untuk menyimpan barang-barang budaya Lampung, tetapi juga tempat untuk berkumpul dan latihan menari juga bisa ya Kak ya? Oke. Nah, musyawarah juga di sana iya. Oh, musyawarah juga Kak? Iya, musyawarah warga-warga yang ada di sana. Itu biasanya di sana juga karena di sana kan ada tempat luas di sana. Jadinya ya enak dibuat untuk kumpul-kumpul. Oh gitu. Jadi sebenarnya nih ya Kak, ngomong tentang Nuo Budoyo kan, Nuo Budoyo itu kan terletak di kota metro ya Kak ya, khususnya di Metro Pusat. Nah, jalannya sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, sebenarnya tuh ada cerita khususnya nggak sih Kak latar belakang dari Nuo Budoyo itu? Atau memang hanya tempat untuk penyimpanan adat-adat budaya Lampung atau ada yang lain? Setelah ditelusuri di sana, kami kan melakukan wawancara. Nah, di sana itu ternyata gedung itu tuh awalnya adalah gedung sesat. Nah, terus karena gedung sesat sekarang kan dipindah yang baru nih di Taman Merdeka ya nggak sih? Nah, ya di Taman Merdeka. Nah, itu karena biar gedungnya tidak terbengkalai, jadi diubahlah itu jadi Nuo Budoyo. Nah, di sana kan banyak masyarakat tuh, jadi itu masyarakat tuh boleh lah main ke sana kayak gitu, sekedar untuk senam-senam, musyawarah, terus latihan-latihan nari, terus ada yang suka main alat musik di sana. Nah, itu bisa tuh di sana karena kan alat musik di sana kan lengkap-lengkap tuh. Nah, jadinya mereka bisa latihan di sana gitu. Oh, berarti sangat multifungsi ya Kak ya, yang awalnya mungkin bisa terbengkalai kalau nggak diurus, tapi alhamdulillahnya masih diurus dan masih bisa dipergunakan. Nah, berarti kalau misalnya kita, teman-teman Sobat Angka nih ya, kalau misalnya pada mau ke sana, kira-kira ada biaya administrasinya nggak sih Kak pas waktu mau masuk? Kalau biaya administrasi sih nggak ada ya kalau untuk masuk. Hanya saja biasanya kan kalau sekolah-sekolah tuh mengadakan event-event tuh, Iya. itu membutuhkan kayak pakaian. Nah, itu bisa tuh di sana ya, walaupun ada biayanya, tetapi masih terjangkau gitu. Oh, berarti ini ya kayak kalau misalnya kita mau ngadain event kayak ada tarian adat Lampung atau apa gitu, bisa nyewa di situ gitu kan ya Kak? Betul banget, latihan di sana juga bisa gitu. Oh gitu. Nah, dari Kak Ani sama Kak Ijaz nih, kalau misalnya ada acara gitu, tertarik nggak untuk meminjam di sana Kak? Menurut kakak sekalian nih, lengkap nggak sih barang-barang yang ada di Nuo Budoyo itu? Kalau menurut saya pribadi ya Kak ya, saya tertarik di sana, sudah lengkap, harganya juga terjangkau. Jadi kan sebagai kita nih seperti mahasiswa kan, Iya. harus sendiri lah. Iya, uangnya nipis lah ya Kak. Iya, tipis. Nah, itu kita ya sesuai lah sama kantong kita, jadi ya nggak menguras gitu. Oke, nah kalau menurut Kak Ijaz nih, kalau misalnya ada event tari, tertarik nggak Kak untuk nyewa di sana? Bisa ya. Tapi kan kalau saya kan nggak bisa nari. Iya, bener-bener. Mungkin kayak merekomendasikan lah. Oke, berarti kesimpulannya nih ya Kak, berarti Nuo Budoyo ini sangat bermanfaat dan sangat bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan adat Lampung ya Kak ya. Oke, karena juga tempatnya itu sangat terjangkau, dekat dengan kampus ya Kak ya. Iya. Jadinya memudahkan kita untuk meneliti ke sana, dan kalau misalnya mau menjemput dekat juga ya Kak ya, nggak jauh. Oke, nah dari kakak-kakak sekalian nih, ada nggak sih yang mau disampaikan ke sobat-sobat angka mengenai etnomatematika yang ada di Nuo Budoyo, untuk penelitian kah atau untuk apa gitu? Ada yang mau disampaikan nggak ke sobat-sobat angka semuanya? Apa ya? Matematika itu aslinya mudah ya. Woi, mudah, oke. Mudah-mudahan bisa maksudnya. Kalau kita bisa mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari kan mudah. Bisa dengan budaya atau kehidupan sehari-hari itu kan bisa mulai itu bisa segitiga, terus lingkaran, itu terus persegi itu kan. Kalau nggak dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari kan biasanya kan sulit untuk memahaminya. Iya, benar-benar. Artinya matematika itu mudah. Tapi kalau bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau dengan Berarti kalau misalnya kita belajar matematika nih ya kayak, berarti kita tuh kalau misalnya kita enjoy dan kita bisa kaitkan sama kehidupan sehari-hari ya, kita tuh bisa ngerjainnya dengan santai gitu ya kayak. Iya. Tapi kayaknya
berarti ini kakak-kakaknya kan matematika semua ya kak ya? Berarti santai nih ngerjain kalkulus dan lain sebagainya. Alhamdulillah santai Kak. Santai banget, santai tapi terbantai nih kayaknya ya. Oh. Oke, tapi aman kan ya kak ya? Aman. Oke. Nah, dari Nuo Budayo sendiri nih, menurut kakak ada pesan-pesan nggak sih buat Nuo Budayo ke depannya? Gedung Nuo Budayo itu? Gedung Nuo Budayo itu kan sebuah gedung yang sebenarnya dipakai untuk budaya-budaya aja ya kak ya. Kalau misalnya untuk Nuo Budayo sih lebih di kayak mana ya? Dirawat lagi. Dirawat lagi, soalnya kalau misalnya lebih dirawat itu kan lebih bagus, lebih enak dilihatnya. Mungkin dari Kak Ani ada lagi tambahan untuk kesan-pesannya yang untuk Nuo Budayo ini? Ya, untuk kesannya sendiri ya, menurut saya di sana itu untuk penyambutannya jika ada yang datang itu sudah cukup baik ya. Yang mengurus di sana juga ramah, terus perawatannya ya cukup baik. Oke. Berarti kesimpulannya Nuo Budayo sangat recommended sih kak ya, untuk dilakukan penelitian dan untuk peminjaman dan lain-lain ya kak ya. Oke, nah dari kakak sekalian nih, ada nggak sih kata-kata hari ini nih buat sobat angka semuanya yang mendengarkan podcast matematika kita hari ini? Misalnya apa sih matematika itu nggak sulit kok kalau kita ngerjainnya happy-happy gitu. Ada nggak sih kak dari Kak Ijus dulu deh, mungkin boleh ada kata-kata hari ini kak untuk teman-teman sobat angka semuanya? Matematika itu sebenarnya menyenangkan. Menyenangkan guys. Mudah. Terus asal suka aja. Berarti kalau misalnya nggak suka, ya nggak bisa kak? Iya. Suka sama orang mesti kan mau ngelakuin apa aja kan? Oh iya gitu. Oh benar. Jadi kalau misalnya kita mau suka sama sesuatu, kita harus mencintai sesuatunya itu dulu. Oke. Agar kita itu melakukannya tidak dengan terpaksa. Oke. Nah dari Kak Ani sendiri ada nggak sih kak kata-kata hari ini yang mau disampaikan ke sobat-sobat angka semuanya? Baik, untuk sobat-sobat angka, jangan takut untuk belajar matematika, karena sebenarnya memahami matematika itu lebih mudah daripada memahami sifat orang lain. Bener banget. Jadi untuk memahami sifat orang lain itu lebih sulit daripada memahami matematika ya kak ya. Oke, dari Kak Clara sendiri ada? Matematika itu menyenangkan, I love matematika, tetap semangat dan selalu ceria. Oke, nah berarti ya untuk sobat angka semuanya jangan lupa daftar di jurusan Tradis Matematika. Karena apa? Karena matematika mudah dan menyenangkan. Oke, mungkin cukup sekian ya podcast kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami mahasiswa program studi Tradis Matematika pamit undur diri. Bye-bye.